banyak, baik di podcast terkait masalah di negeri ini apa korupsi kah dan yang macam-macam. Kau jawab satu, nggak takut sama Allah, ya, nggak takut sama Allah, sehingga akhirnya ada yang berani nyolong, ada yang berani main judi, ada yang berani bohong ke rakyatnya, ada yang naudzubillah, ya. Maka ibarat gini, kalau ada sumur dilemparin jam waker, tahu yang buat alarm bangun, lempar plung, bunyi masih kedengeran. Nah, setiap kali ngelakuin dosa ibarat kita taruh secangkul tanah, sesekop tanah. Kalau nggak dibersihin, ya udah lama-lama kekubur dosa lagi, kekubur tanah lagi, sehingga kalau udah benar-benar terkubur, nanti suara alarmnya bunyi tapi kedengeran nggak? Kan enggak ya, gara-gara kekubur, ya. Makanya kita tahu, dengan akhirnya kita bismillah jaga sholat. Nabi mengibaratkan di hadis sahih, kalau misalkan orang sehari sholat 5 kali yang 5 waktu, sama kayak kamu di rumahnya di belakang ada sumur terus mandi sehari 5 kali, kira-kira bersih nggak? Bersih, ya. Atau bahkan kalau kita baca Quran tapi kita nggak tahu artinya, seperti ibarat ada guru nyuruh seorang muridnya ngangkut air tapi pakai rotan yang buat ngayam cabai kah atau kemiri ya, wijen gitu-gitu ya. Terus diciduk, ya dia bukan ember plastik yang pasti bolong tumpah, tapi setidaknya wadahnya jadi bersih. Jadi hati kitanya, wadahnya ini kitanya juga jadi terbersihkan. Segitu teh nggak ngerti, apalagi ngerti, ya. Karena kalau ngerti itu punya kekuatan yang luar biasa banget. Contoh alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dulu ada orang Arab jahiliyah ngedenger 2 ayat itu dia masuk Islam, ya. Gara-gara apa? Karena dia bilang kayak gini, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, hatta sehingga zurtum kepada apa? Maqabir, bentuk jamak dari kuburan, ya. Nah, dia bilang kayak gini, zurtum itu satu akar kata dengan kata ziarah. Yang kalau kita tahu namanya ziarah itu berkunjung, ya. Saya berziarah ke punya saudara misalkan di Makassar. Kalau namanya ziarah, apakah berarti kita bakal nginep sampai meninggal di situ? Enggak, pasti pulang. Nah, ini disebut kok ke kuburan kita zurtum, ziarah. Oh, berarti saya nggak akan selamanya nih di kuburan, pasti akan dibangkitkan kembali. Orang ngerti bahasa Arab segitunya, bisa syahadat, bisa masuk Islam cuman gara-gara dengar 2 ayat At-Takatsur. Yang bisa jadi kita baca setiap hari, ya, tapi ngerti juga enggak, ya. Luar biasa itu efeknya, ya, kalau sudah paham. Nah, karena balik lagi, ketika kita tahu hawa nafsu itu jadi masalah bagi diri kita, yuk kalau mau jujur, berapa banyak permasalahan semua manusia yang kalian lihat di acara kriminal lah, yang kalian lihat di film azab Indosiar lah. Kalau pengen jujur kan diundang sama diri sendiri, betul kan? Gak mungkin orang adem ayam berbuat baik, taat, takwa, tahu-tahu di film azab Indosiar dia ketimpa meteor, gak mungkin. Pasti diundang. Orang datang ke rumah, kok misalkan punten kadang tengah malam, kok perlu bantuan, harus ada uang duit berapa puluh juta, berapa ratus juta sekarang juga. Gimana ceritanya, gara-gara apa? Ya udah pasti. Ada yang tergelincir riba, ada yang tergelincir judi online, ada yang tergelincir pinjol, ya. Diundang sama diri sendiri. Kenapa kamu kenapa kamu di penjara? Iya, saya nyuri. Kenapa kamu dicerai sama istri? Iya, saya selingkuh. Diundang kan? Mungkin lempeng adem ayem, tahu-tahu dapat keburukan. Jadi aslinya diundang, kelakuan sendiri, kelakuannya gara-gara ngikutin hawa nafsu. Gimana buat usirnya? Harus bisa diusir dengan kekuatan yang lebih besar. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, pilihannya 2 nih, antara takut sama siksa Allah, ya, atau rindu dengan sesuatu yang Allah janjikan. Makanya cara Allah ya di dalam Al-Quran itu, ya kan Allah juga yang membagikan kecerdasan tiap orang. Ada orang yang memang tuh baru takutnya atau baru termotivasinya dengan ditakut-takutin, ada yang kayak begitu. Dan ada orang yang dia baru termotivasinya karena diberikan janji, suatu reward, suatu hadiah, suatu janji, ya, ada yang seperti itu. Makanya jangan heran kalau misalnya kita ketemu, kok ada ancaman neraka ya, ada janji surga juga ya. Iya ya.
Karena Islamnya harus lengkap mengakomodir semua urusan, ya. Makanya akhirnya sampai ada seorang ulama zaman dulu namanya Syekh Al-Munziri, itu bikin kitab namanya As-Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ya. Sebetulnya nama asli kitabnya adalah At-Targhib wa Tarhib aja. Anjuran dan ancaman. Itu kitab bagus sekali. Mungkin kalau nanti kitab ini khatam, kita ngaji lanjutnya ke kitab itu, ya. Jadi itu isinya adalah misalkan sholat duha, keutamaannya apa, atau misalkan ninggalin suatu amalan, ancamannya apa. Jadi bikin kita semangat, wah luar biasa ternyata pahalanya segitu besarnya. Atau bikin kita juga jadi, aduh aku nggak mau ninggalin, ternyata segitu ngerinya kalau kita meninggalkan suatu amalan tersebut. Itu dikumpulin dari sekian banyak hadis Nabi, dijadikan tentang keutamaan dan ancaman dari setiap amalan masing-masing, lengkap. Ada bab haji, ada bab hutang piutang, ada bab sholat tuh macam-macam. Keutamaan sholat zuhurnya sendiri, keutamaan sholat qobliyah atau ba'diyah zuhurnya sendiri, lengkap semuanya, ya. Keutamaan orang yang suka jadi muazin, keutamaan semuanya lengkap, masya Allah. Kalau punya yang sudah ada terjemahannya. Kalau nanti kita pengen pakai yang terjemahan, dari itu yang terjemahan pun ada 6 jilid, ya. Satu jilidnya 3 kali lipatnya Al-Hikam ini, ya. Jadi seginian nanti, ya. Bismillah, ya. Dan tapi Bismillah, ya, kalau udah diniatin bisa khatam aja, ya. Alhamdulillah. Jadi pilihannya 2 nih, kita rindu dengan apa yang dijanjiin oleh Allah atau takut dengan sesuatu, ya. Jadi gimana? Ya udah, kita tahu dulu berarti apa yang disampaikan oleh Allah. Karena memang sekian banyak orang yang kalau tahu akhirnya ya dia berhenti dari suatu dosa setelah ternyata tahu hukumannya seperti itu. Tahu ganjarannya seperti itu. Walaupun berproses, ya. Tapi ini bahasan yang di nomor 215. Kita lanjutin dulu ke hikmah selanjutnya. 216, silakan. Kita tolong dibacain. Kama la yuhibbu. Terjemahan aja enggak apa-apa. Sebagaimana Allah tidak melihat amal yang bersekutukan dengan lainnya, demikian pula Allah tidak suka berarti yang bersekutu. Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada suatu selain Allah tidak akan diterima oleh Allah, dan hati yang bersekutu tidak menghadap kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah kita baca. Qala al-musannif kitabika kama la yuhibbul amal al-mushtaraka kadzalik la yuhibbul qalba al-mushtarikal amalu mushtaraku la yaqbaluhu wal qalbu al-mushtariku la yuqbil alaihi. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang persekutukan dengan selainnya, demikian pula Allah tidak suka pada hati yang bersekutu. Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada suatu selain Allah tidak akan diterima oleh Allah, dan hati yang bersekutu tidak akan menghadap kepadanya, kepada Allah. Ya, ini bab niat sekali lagi, ya. Dan jangan kira ini jadi suatu ancaman, ya. Justru jadi kabar gembira kalau kata Koko. Contoh. Ada orang sama-sama sedekah. Yang satu 1 miliar, yang satu 10.000, ya. Kan kalau misalkan nanti di hadapan Allah begitu mati, begitu nyampe gerbang surga, di depan gerbang surganya ada spanduk yang udah boleh masuk sini, cuman yang udah sedekah 1 miliar ke atas. Itu repot demi Allah, ya. Itu repot. Tapi misalkan coba lihat, ada orang sedekah 10.000, tapi dia punya 15.000. Ya Allah, yang ungu buat engkau, ya Allah, aku yang kuning aja, yang goceng, ya. Ngerti kan maksudnya? Yang kuning 10.000. Yang kuning yang ungu 10.000, ya, yang kuning goceng, ya. Tapi bismillah, ya Allah, aku cuma punya ini 2 lembar, kuberikan kepadamu yang terbaik. Gak ngarep dipuji, dan gimana pengen dipuji 10.000, ya. Yang satu 1 miliar, itu gara-gara gak enak sama yang lain, dan juga mumpung ada kamera, ya udah ada 1M, padahal dia punya saldo 1T, dan nyuri lagi, misalkan, ya. Yang diterima sama Allah yang mana? 10.000 atau 1 miliar? Kabar gembira kan? Berarti kan? Atau misalkan kayak gini, kita sedekah buat bangun masjid, terus ternyata masjidnya belum jadi, kitanya meninggal duluan. Misalkan di hari akhir kita dibagiin buku catatan amal, kan? Terus kita ngelihat, ya Allah, kok nggak kecatat nih di sini? Engkau pasti tahu tanggal segitu, jam segitu saya sedekah, tahu ya Allah, buat bangun masjid. Tidak mungkin Allahnya menjawab,
Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair, nggak mungkin. Itu duit masih di kantong, tapi udah niat, udah dapat pahala niatnya belum? Sudah. Apalagi kalau dikeluarin duitnya betulan, jadi ada pahala tindakan. Ya. Jadi lihat di sini, sudah. Tugas kita yang paling pertama, yuk jaga ini niatnya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala dulu. Karena niat ini ibarat alamat ya. Secanggih apapun kalian ngirim ekspedisi, mau pakai pesawat terbang, mau pakai kapal laut, mau pakai motor, kalau alamatnya salah nyampe nggak? Nggak nyampe, ya. Jadi kalau salah niat dari awal nggak nyampe ke Allah, ya. Maka jaga benar-benar sekali lagi. Karena kadang bukan masalah besar atau kecilnya suatu amalan, itu semua bisa kalah sama yang niatnya paling ikhlas lillahi ta'ala, daripada nominalnya besar tapi ya tadi niatnya salah ya. Justru kan ini kabar gembira, makanya tadi balik lagi coba, ya Allah cuman ada segini, ya Allah saya gimana caranya ngalahin orang yang punya duit miliaran, bisa sedekah miliaran, saya belum jadi miliuner, tapi niatnya bener di sisi Allah, nggak ada niat apa-apa lain, nggak pengen dipuji makhluk, nggak pengen di viral-viralin, ya sudah, tetap ada nilai di sisi Allah, ya. Maka ada perumpamaan kayak begini ya. Ada yang suka susu sapi murni suka? Punten ya, punten. Misalkan ditambahin susu sapi murninya, dipakai 1 sendok teh sapinya, mau? Enggak, setengah sendok deh saya tawar. Masih nggak mau? Dikocek dong, mau ketinggalan. Masih nggak mau? Oh, kita aja berarti pengennya yang murni. Masa kita ke Allah niatnya nggak murni? Ya. Salat duha biar dagangan terapi, boleh sih, bagus, nggak apa-apa ya. Bagus mintanya masih ke Allah. Tapi kalau misalkan ya Allah sedekah biar dikira dermawan, pakai ini pakaian syar'i biar supaya dianggap soleha, jangan, murni aja lillahi ta'ala kepada Allah ya. Karena atau ngaji tafsir, ada tafsir Imam Al-Qurtubi ya terkait bab niat. Beliau bahas kayak begini, pakai 3 contoh. Oh, pernah cerita di sini juga ya. Kita refresh ya. 3 contoh. 1, barang siapa dia toharoh, bersuci, tapi untuk adem, ini siang lagi panas banget, kayaknya mandi enak nih, sekalian wudhu, beres sholat, mandi, wudhu, beneran sholat, karena mendengar azan sholat ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak cukup untuk membuat amalmu diterima ya. 1. 2, barang siapa dia saum, puasa untuk kesehatan lambungnya, pas nih hari ini Kemis, kata dokter saya juga udah harus mulai banyak puasa nih, ya udah deh sekalian puasa, kata dokter juga emang biar sehat, biar saya sehat, jadi puasanya tuh sekalian gitu ya. Nah kata Imam Al-Qurtubi sama, itu belum cukup untuk membuat amalmu diterima. Yang ketiga, kalau ada imam sholat, terus waktu dia ruku sengaja dilama-lamain, gara-gara ngelihat ada yang lari pengen ikut masbuk sholat. Kan kalau ikut masbuknya waktu lagi ruku, dia nggak usah ulang rakaat. Kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi kalau ada yang ngebahas sudut pandang fikih yang lain, beda pendapat, wajar ya, nggak apa-apa. Tapi 3 hal tadi adalah cara Imam Al-Qurtubi menjaga iman, menjaga niat. Kenapa? Karena 3-tiganya ranah ibadah. Terus bersolat beliau mengajarkan, terus berani-beraninya kita nyampurin ada niat selain kepada Allah di dalam ibadah kita ini. Contoh tadi wudhu biar adem, puasa biar lambungnya sehat, jadi sekalian Senin Kemis ya. Dan tadi sholat bismillah di hadapan Allah. Dia telat memang, niatnya baik segitu supaya orang itu nggak ikut masuk ya. Tapi ketika ya itulah beliau ya, saking demi pengen ngejaga suatu amalan itu murni lillahi ta'ala hanya kepada Allah, sampai 3 hal kayak tadi aja beliau nggak berani ngahulah, tinggal lamun mikir ya Allah amalan saya yang mana berarti yang diterima ya. Mana kadang ada ujian ya, nanti kadang ada orang ada ditutupin aibnya sama Allah, dianggap jadi orang baik ya. Terus kita senang dengan pujian-pujian yang dilantunkan orang itu, aduh balikin kepada Allah. Setiap kalau dipuji udah balikin aja, alhamdulillah ini mah Allahnya yang nolong, Allahnya yang hebat ya.
Kita mah kalau ingat diri kita sendiri, berani jujur aja sama diri kita sendiri. Kita mikirin kita kalau sendirian, Allah tahu kok saya ngapain kalau sendirian. Ya. Jadi mulai biasa ngelihat diri kita bukan pakai kacamata orang, tapi pakai apa? Guru kami itu kalau misalnya mau nasehatin, terus dia nyampe di satu bab yang dia sendiri belum ngamalin, itu bisa di skip sama beliau, nggak disampaikan dulu. Di tingkatan yang lebih tinggi lagi ada yang sampai beliau amalin dulu, dapat fadilahnya dulu, keutamaannya dulu. Ketika udah dapat, oh setelah saya sholat duha berapa bulan, ternyata ini loh efeknya, dampaknya, baru berani nyampe. Karena emang nggak nyampe ke orang. Kalau kita nyuruh orang sesuatu, kita sendiri nggak ngelakuin, ya. Kadang kan nggak mempannya tuh kayak begitu soalnya. Jangan ngerokok tapi sambil ngebul, sambil megang rokok, ya nggak mempan. Atau anaknya ngelihat gimana, dia bilang jangan tapi ada tindakan yang kontradiktif, ya. Maka yuk di sini diajakin sebagaimana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan. Ya Allah juga tidak suka pada hati yang bersekutu. Caranya gampang, nanti dibikin hatinya sedikit gelisah, ya. Karena kan kata Allahnya ada bi dzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Hati lagi nggak tentram, fix pasti sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Udah gitu aja, ya. Udah gitu pasti, ya. Karena kalau misalkan ya macam-macam, ya ingat utang, ingat cicilan, ingat macam-macam. Lagi nggak ingat sama Allah, lupa bahwa dia di belakangnya punya Allah yang maha kaya, ya. Diancam sama orang, Nabi juga diancam, lempeng aja tetap berbuat baik, nggak berhenti jadi orang baik. Kenapa? Tahu Allah nggak ngizinin, nggak akan terjadi apa-apa. Bismillah, ya. Bismillah. Jadi yuk dimurniin, ya. Termasuk apa ya juga yang kayak kalau lewat tempat gelap teh nggak usah, punten mbak saya nggak ganggu, itu juga jangan, ya. Serius mereka, iya jin ada, tapi mereka nggak diizinin oleh Allah ganggu, mereka nggak bisa ganggu. Dan masalahnya jin itu makin kita ketakutan, dia makin senang, karena seolah ngerasa kayak ada sesuatu yang bisa menyakiti kita selain atas izin Allah. Jadi nggak perlu itu juga, ya. Apalagi yang mitos-mitos mautullah, jangan foto bertiga nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang foto dia mati itu demi Allah, ya. Kejatuhan cicak nanti berarti saya sial kok. Enggak. Mau kejatuhan cicak 4 RW juga tenggelam. Enggak. Kalau saya kejatuhan cicak tapi kepleset, alhamdulillah kepleset, jadi nggak jadi berangkat kan. Kalau keberangkat mungkin ketabrak truk, nggak tahu, ya. Udah ketolong, ya. Jangan suka kait-kaitin gitu, ya. Ke Allah aja, ya. Karena ya begitu, ya. Hati isinya nggak selain Allah sederhana, pasti gelisah. Lihat anak-anak muda yang pada pacaran. Setelah pacaran malah lebih sering galau, betul? Ya karena di hatinya lebih sering diisi sama makhluk, bukan sama pencipta makhluk. Hayya 'alal falah, mari menggapai kemenangan, cuek. Pacarnya nelpon minta jemput tengah malam hujan-hujanan berangkat, ya. Karena sering terbiasa diisi selain Allah, gampang Allah kasih kegelisahan. Jadi hati ngerasa nggak enak, galau, ya. Jadi pengen hati tenang, ya sederhana. Kita mulai dari isinya kita ganti dulu sama Allah, ya. Kayak gitu kan, gampang. Kalau suka cerita ingat gak? Kok saya 2023 sial tahu kok, kenapa saya diturunin jabatan? Bapak naik jabatan udah beberapa kali, turun baru 1 kali, kenapa ngerasa sial? Dan di luar sana ada orang yang seumur hidup nggak pernah menjabat apa-apa, Pak. Jangankan direktur seperti Bapak, jadi ketua grup WhatsApp aja nggak pernah. Ketua grup WA itu jadi ketua yang paling gampang, tinggal kumpulin 3 nomor, bikin grup langsung jadi ketua, ya. Oh iya, foto, ya. Admin sih lebih tepat, ya. Ya udah, ya. Jadi kadang kan salah fokus kita, ya. Aduh, aku belum bahagia. Kayaknya aku bahagianya nanti kalau kaya. Cobain berapa sudah kaya, pasti bakal bahagia. Aja juga. Kayaknya aku bahagia, aduh kaya nih, tapi aku kok belum bahagia juga ya. Oh, mungkin saya harus viral. Dia jadi artis, ya. Begitu udah viral,
Pas yakin pasti bahagia? Enggak juga, malah jadi bete kemana-mana teh si riweuh di foto, riweuh di kudu di segala macam pengawalan ini itu. Ya, enggak sebebas dulu mah jalan-jalan kemana aja bebas. Ya. Akhirnya aku kaya udah, aku punya popularitas udah, aku belum bahagia juga ya. Kayaknya aku harus punya jabatan, masuk polatang politik. Begitu masuk polatang politik, nyampe duduk, dapat bangku, dapat jabatan, yakin pasti bahagia juga. Tambah pusing, mahal ya, udah mah saya nggak ngerti. Ya, tahu-tahu dapat jabatan kayak begini. Ya. Makanya ketika akhirnya kita lihat, punten ya, yang biasanya akhirnya taat, takwa, kadang-kadang biasanya yang lebih sepuh ya. Kenapa? Udah kenyang, bergantung ke duit udah pernah kecewa, bergantung ke orang udah pernah kecewa, bergantung ke kekuatan diri udah pernah, saya masih bisa gagal. Akhirnya dia nyampe di satu titik di mana siapa lagi atau ya yang nggak mungkin ngecewain. Udah tinggal ngomong. Coba gerak lihat pas masih muda makan. Ya karena ya itu dia ya. Kaya belum pernah, viral belum pernah, punya jabatan belum pernah. Dikiranya tuh itu bahagia. Enggak. Makanya di sini dikasih justru bahagia itu tidak dengan punya semuanya. Tapi punya pemilik semuanya, punya Allah di hati. Ya. Nah, kalau ada orang yang sudah di hatinya Allah, dia nggak sekaya kita, tapi kok dia lebih enak hidupnya. Ya. Jadi yuk memulai dari kamar. Masa nggak capek, stres melulu, ngambek melulu. Yang pada punya suami, hati-hati, tetap baik ke mereka, tapi bukan supaya mereka cinta. Kalau yang dikejar supaya mereka cinta, kita makin posesif, biasanya suami makin lincah. Pinter-pinteran nantinya, mulai di password atau nggak di password. Di handphone yang satu lagi kan nggak ketahuan ya. Namanya diganti agen asuransi. padahal agen asuransi betulan, tapi ya ada skandal jepit di balik itu semua ya. Jadi udahlah, capek, makin pengen tahu. Sama kayak teman-teman yang menjadi konten kreator ya. Kadang dia bikin postingan yang dicekin komen-komen, tapi makin diliatin komen makin stres ya. Padahal isi komenannya juga nggak semuanya menghujat, ada yang memuji juga, tapi ya itu dia, ketika 100 komenan 99 memuji, 1 menghujat, bisa dipikirin 1 yang menghujat ya. Padahal gimana caranya satu dunia cinta ya. Satu dunia cinta juga kalau nggak cinta kita yang repot. Karena punten ya, kita kalau dikecewain orang, Bu, kita kalau dikecewain orang, bukan melulu orangnya jahat, bisa jadi sederhana karena satu hal aja, ya karena dia manusia, ya. Manusia itu terbatas. Contoh, kita baikin orangnya pengen balas budi, dia OTW balas budi, mati, berarti nggak sempat balas budi dong. Dia nggak balas budinya kenapa? Karena dia jahat atau karena ya manusia terbatas? Manusia. Ya. Yang repot kalau kita meletakkan bahagianya kita harus dibaikin orang dulu. Orang harus balas budi dulu. Itu pegel. Ya. Makanya udah lempeng. Manusia mah kadang berusaha balas budi juga. Menurut dia balas budi saya udah cukup dengan ngucapin makasih. Tapi kan padahal kita ngarepnya yang lain. Mana kok saya nggak ditraktir? Ya. Jadi kesal sendiri. Ya. Udahlah. Kadang dengan kita meminta sesuatu juga malah menurunkan derajat kita. Teman-teman jalan-jalan, mana atau oleh-oleh, udahlah nggak usah minta, dikasih yang paling gantungan kunci. Ya. Kita beli sendiri juga sanggup. Ya. Tapi gara-gara minta itu kita jadi dianggap malas tuh nama dia macul minta wae. Ya Allah nggak semua mentanya gantungan kunci dapat nih, tapi kita jadi dianggap jadi orang cula minta. Padahal di balik itu juga kita sering ngasih ke orang. Jangan gara-gara perkara sekali minta kita dianggap jadi orang cula minta, kan turun derajat. Udah lebih bahagia ngasih tahu daripada dikasih. Ya. Sepakat kan? Sepakat. Kalau misalkan belum sepakat, berarti kalian kurang banyak ngasih lebih banyak.